Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ainur Rafiq dengan NIM 22050974117. Di sini saya akan meresum dua artikel dari mata kuliah komputasi awan. Untuk artikel yang pertama dengan judul Performance and Security Enhancement Evolution of Virtual Network in VMware Workstation. Untuk volume dan halamannya 23 Leci International Multi Conference halaman 1 sampai 6. Tahun copyrightnya atau penerbitannya 2025. Untuk penulisnya ada 3 di sini. Harrison Karazan, Miguel Bustamante, Aparicio Carranza. Terus untuk tujuan penelitiannya. Nah, untuk tujuan penelitian dari artikel yang pertama ini adalah jaringan virtual dalam VMware Workstation Pro dengan penekanan pada analisis kinerja dan keamanan dengan menerapkan cara untuk meningkatkan berbagai aspeknya. Penelitian ini juga bertujuan untuk membuat jaringan virtual dengan 4 mesin virtual atau VM yang berinteraksi satu sama lain, kemudian melakukan analisis kinerja, menyertakan strategi optimasi, mengevaluasi langkah-langkah keamanannya, dan menemukan potensi ancaman sambil membandingkan hasil sebelum dan sesudah melalui pengujian ekstensif. Selanjutnya, untuk hasil penelitiannya, berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan, jaringan virtual dalam VMware Workstation dapat ditingkatkan kinerja dan keamanannya. Tetapi penelitian ini menghadapi tantangan signifikan. Mereka berhasil membuat lingkungan jaringan virtual dengan 4 VM, menerapkan alat seperti Wireshark untuk menganalisis kinerja, Nessus untuk penilaian keamanan, dan strategi seperti segmentasi jaringan. Namun, karena keterbatasan hardware, proyek mengalami kegagalan seperti crash yang sering, terus ketidakstabilan, dan hasil pengujian yang tidak efektif. Penggunaan NAT untuk adapter jaringan menyebabkan bottleneck, dan alat seperti Wireshark seperti Prime 95 membebani sumber daya lebih lanjut sehingga tidak mencapai peningkatan yang diharapkan. Untuk kelebihannya dari artikel yang pertama, relevansi kontekstual yang tinggi dan inovasi praktis. Terus kelebihan yang kedua, kelengkapan metodologi pengujian dan alat analisis. Yang ketiga, dalam diskusi tantangan dan kegagalan. Ada kurang lebihnya 3 kelebihan dari artikel yang pertama ini, Performance and Security Enhancement Evolution of VM in VMware Workstation. Terus untuk kekurangannya, kurang lebihnya ada 3 juga, keterbatasan skala dan generalisasi hasil. Ini pengujian terbatas pada hardware atau hardware yang dipakai itu low end, menghasilkan matrik yang tidak responsif untuk deployment enterprise atau high cloud skenario. Lalu kekurangannya yang kedua, kurangnya analisis kuantitatif yang mendalam. Meskipun menggunakan benchmark tools, hasil disajikan secara deskriptif tanpa statistik inferensial. Kekurangan yang ketiga, diskusi terbatas pada aspek keamanan lanjutan. Evaluasi keamanan fokus pada scanning dasar dan firewall, tetapi mengabaikan ancaman canggih seperti VM, escape attack, side channel
exploit atau compliance dengan standar ya. Lanjut untuk review artikel komputasi awan, artikel yang kedua. Baik, untuk artikel yang kedua ini adalah judulnya Data Collection dan Visualization Application of VMware Workstation Virtualization Technology in College Teaching Management. Volume dan halamannya volume 2022 dan halaman 1 sampai 13. Tahunnya 2022. Untuk penulisnya Lindsay dan Junju. Tujuan penelitian ini dari artikel yang kedua ini untuk meneliti aplikasi pengumpulan data dan visualisasi menggunakan teknologi virtualisasi VMware Workstation dalam manajemen pengajaran universitas. Data diproses menggunakan prosesor database SQL Server dengan teknologi virtualisasi VMware Workstation dan akhirnya indeks jaringan saraf evaluasi komprehensif pengajaran berbasis radial digunakan untuk menghitung kualitas manajemen pengajaran. Lanjut di hasil penelitiannya, berdasarkan penelitian ini, tim pengajar Cina secara bertahap seimbang dan krusial. Tim pengajar Cina secara bertahap seimbang dan kualitas komprehensif tim pengajaran meningkat. Suasana akademik lebih terbuka, bidang dan perspektif penelitian akademik lebih kaya, distribusi pengajaran di semua tingkat di Cina lebih seimbang, kualitas komprehensif pelajaran di Cina meningkat, sistem pendidikan dan penelitian ilmiah di perguruan tinggi dan universitas Cina meningkat, dan sistem manajemen ekologis perguruan tinggi dan universitas meningkat, dan sebagainya. Nah, seperti itu kurang lebihnya untuk hasil penelitian. Lanjut di bagian kelebihan dari artikel yang kedua, relevansi kontekstual yang tinggi dan aktualisasi fenomena. Jadi penelitian ini secara tepat mengidentifikasi isu krusial dalam manajemen pengajaran perguruan di Tiongkok. Untuk kelebihan yang kedua, kelengkapan dan kejelasan data empiris, yaitu di mana artikel menyampaikan data komparatif antara praktik manajemen dosen di Tiongkok dan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman, didukung oleh analisis historis perkembangan sistem pendidikan tinggi sejak 1776. Kelebihan selanjutnya mendalam kedalaman pembahasan teoritis dan kebijakan. Pembahasannya ini mencakup tinjauan literatur mendalam dari Karl Birnbaum sehingga studi domestik wrong dengan sintesis kritis terhadap sistem tenur, share governance, dan etika akademik. Lanjut pada kekurangan dari artikel ini, keterbatasan penjelasan metodologis yang sistematis. Meskipun mengklaim pengguna SQL Server dan jaringan saraf evaluasi komprehensif berbasis radial, artikel gagal menyajikan detail prosedural termasuk desain eksperimennya. Selanjutnya ada kekurangan dari analisis kuantitatif yang ketat, yaitu klaim peningkatan kualitas pengajaran dan keseimbangan tim dosen disampaikan secara naratif tanpa disertai statik inferensial, uji signifikan,
atau perbandingan sebelum dan sesudah yang terukur. Itu kekurangan selanjutnya, generalisasi berlebihan tanpa konteks lokal yang spesifik. Rekomendasi kebijakan bersifat normatif dan luas. Misalnya meningkatkan ambang institusional. Nah, itu tadi kurang lebihnya untuk review dua artikel dari tugas 4 mini project komputasi awan. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.